Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri. Selamat tahun baru. Kita boleh berikan kepada salam ke kanan kiri kita, juga belakang kita sebagai ucapan selamat tahun baru. Kami doakan agar semua jemaat terus dipimpin Tuhan, terus diberkati Tuhan di tahun-tahun mendatang. Mari kita masuk ibadah kita. Inilah hari yang telah dijadikan Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bersukacita dan bersorak karenanya. Inilah tahun baru yang telah datang, suatu rahmat Tuhan yang anugerah bagi kita. Kami bersukacita dan bersorak karenanya. Marilah kita rayakan kasih pimpinan-pimpinannya dalam memasuki gerbang tahun yang baru. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kebaktian kita berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu sukacita kalau pada hari pertama di tahun 2023 ini kita dapat awali dengan beribadah bersama. Bahkan kita bisa merayakan perjamuan kudus pada hari ini. Ada banyak kesulitan dan tantangan di tahun 2022 yang baru bisa kita lalui. Namun, kita telah melewatinya
dan menyongsong tahun ini dengan ucapan syukur atas pernyataan Tuhan terhadap kita semua. Karena itu, mari kita mulai tahun baru ini dengan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyatakan. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa di seluruh bumi nama-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita memiliki doa dan harapan di tahun yang baru ini. Namun, siapkah kita menjalani hari-hari di tahun 2023 dengan keyakinan pada penyertaan Allah? Kita berdoa masing-masing. Allah, Bapa kami yang penuh rahmat, Engkau setia memelihara kehidupan kami setiap waktu, hari demi hari, tahun demi tahun. Tak henti-hentinya berkat-Mu terus tercurah. Ampuni kami ya Allah, jika dalam perjalanan kami hari lepas hari, kami sering marah, berkeluh kesah, hanya karena situasi tak sesuai dengan harapan, dan kami kehilangan sukacita. Lembutkanlah hati kami, supaya kami peka pada penyataan-Mu Bapa. Bimbinglah kami melalui Roh-Mu, agar kami mampu menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama dan seluruh ciptaan. Dengarlah seruan pertobatan kami ya Allah. Kiranya berkat dan rahmat-Mu mengampuni kami dan menyelaraskan lagi hidup kami dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita terima berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya besar yang dilimpahkannya kepada kita, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, di dalam Kristus kau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Betapa indah harinya saat dipilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Sentosalah hai hatiku, melindungimu percayalah. Jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala karunia. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Setiap janji hatiku, kembali ku baruilah, sampai kepada ajalku, ku puji pengasihannya. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, betapa indahnya hari ini. Di awal tahun 2023, kami memilih datang kepadamu Sang Penebus, yang telah memimpin kami di sepanjang hari-hari di tahun 2022, dalam suka dan duka, tawa dan tangis, kesedihan dan kegembiraan, kegagalan dan keberhasilan. Kami bersyukur hari ini kami boleh meyakini Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami sungguh bersuka cita dan bergembira. Engkaulah pelindung yang dapat kami percayai. Kau sumber kehidupan kami. Engkau yang telah menyertai kami di tahun 2022. Kami percaya juga akan menyertai kami di hari-hari yang akan kami jalani di tahun 2023. Kami ingin belajar hari ini Tuhan. Bagaimana kami menjadi umat Tuhan yang diberkati Tuhan dan menjalani hidup sesuai kehendak-Mu di hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari
yang paling hina ini kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, selamat tahun baru 2023. Tahun baru. Saudara-saudara tidak perlu membayangkan 3 tahun terakhir ini adalah waktu yang tidak mudah kita jalani. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia kehidupan kita. Tapi kita berbakti untuk bersyukur kepada Tuhan untuk tahun 2023. Banyak orang berspekulasi jika tahun 2023 tidak yakin akan lebih baik. Bahkan tahun yang sulit, resesi, dan gelap. Saudara-saudara, buat saya hidup harus berpengharapan. Berharap di tahun yang baru ini kita berharap yang terbaik, tapi juga bersiap yang terburuk. Jadi kita berharap yang baik, yang indah, tapi juga kita harus siap menerima yang buruk untuk menjalaninya. Jika Anda bertanya kepada saya juga tidak tahu apa-apa di tahun yang baru ini. Tetapi saya tetap berharap. Apa alasannya? Memang COVID-19 telah mengubah dunia kita, tapi COVID tidak dapat mengubah Tuhan kita. Dan firman Tuhan meyakinkan, Tuhan yang tidak pernah berubah di dunia yang selalu berubah. Dunia tidak pernah bisa mengubah Tuhan di dunia yang selalu berubah. Saya ulangi kalimat ini. Tuhan yang tidak pernah berubah di dunia yang selalu berubah. Dunia tidak pernah mengubah Tuhan di dunia yang selalu berubah. Dia selalu sungguh-sungguh memberikan kebaikan-kebaikan apapun yang kita alami. Konsisten dia mendampingi kita dalam hidup ini. Nah, hari ini kita ingin memasuki tahun 2023. Kita mau belajar dari Matius 25 ayat yang ke-31 sampai 46. Mungkin kita bertanya-tanya, apa cocoknya ayat ini buat kita di tahun baru ini? Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46? Saudara-saudara, bagian ini sangat mudah dan sangat jelas ketika kita baca bagian ini, menggambarkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi bukan lagi menentukan nasib, tidak lagi menentukan kita di mana, tapi sudah akan ditentukan tempatnya di mana. Penghakiman ini akan memutuskan nasib setiap orang untuk dibawa pada kebahagiaan atau kepada kesengsaraan kekal. Dan mereka juga akan menerima balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sekarang yang penuh pencobaan dan ujian. Nah, mereka akan dihakimi sesuai dengan peraturan Injil yang kekal. Kita perhatikan bagian ini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali, hari penghakiman itu, yaitu kedatangan Tuhan sebagai Raja kemuliaan, Raja yang duduk di atas tahta kemuliaan sebagai tokoh sentral penghakiman.
Yesus tidak datang lagi sebagai anak domba yang menyelamatkan, tapi sebagai raja yang duduk di takhta kemuliaan untuk menghakimi manusia. Apa yang terjadi? Yang terjadi semua dikumpulkan. Yang dikumpulkan bukan hanya umat pilihan Tuhan, tapi semua bangsa tak terkecuali dikumpulkan. Lalu Yesus memisahkan. Yang dipisahkan bukanlah satu bangsa dari bangsa yang lain, tapi yang dipisahkan seorang dari seorang pribadi. Ini gambaran yang paling tidak enak. Ini sungguh-sungguh gambaran di mana Dia akan memisahkan kita. Itu artinya penghakiman itu pasti terjadi. Memisahkan seorang dengan seorang seperti gembala, domba di kanan dan kambing di kiri. Pertanyaan penting buat kita adalah, kenapa domba di kanan dan kambing di kiri? Ini yang penting buat kita. Coba perhatikan apa yang dikatakan Yesus kepada domba itu. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ini kunci dari ayat ini, perikop ini. Sehingga tidak disalahartikan di dalam tafsiran sosial, kita harus menolong orang miskin dan sebagainya untuk mendapatkan keselamatan. Ayat ini sangat penting. Diberkatilah oleh Bapakku, terimalah kerajaan telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi kata kuncinya adalah kamu yang diberkati. Eulogeo, dari kata eo dan logos. Eo artinya keterangan yang berarti melakukan perbuatan baik. Logos artinya firman dan perkataan-perkataan Tuhan. Jadi domba ditempatkan di sebelah kanan karena diberkati Tuhan setelah sungguh-sungguh telah melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ini menunjukkan kualitas hidup, kualitas perbuatan. Jadi setiap manusia diukur dari bagaimana dia sungguh-sungguh mendengar firman, dia sungguh-sungguh memahami firman Tuhan, dia percaya firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dan wujudnya perbuatan baik, yaitu memberi makan yang lapar, yang haus, orang asing, telanjang, melawat yang sakit, dan mengunjungi yang dipenjara. Jadi kualitas hidup seseorang dinilai dari apakah ia melakukan firman Tuhan. Bukan dengan harta benda yang dimiliki, bukan dengan gelar yang banyak, bukan dengan keahlian dan sebagainya, tapi perbuatan apa yang dia wujudkan setelah dia sungguh-sungguh memahami dan merenungkan dan percaya kepada firman Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari, saudara-saudara? Mungkin kita membaca firman Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, kita hafal firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan, tetapi apakah engkau melakukannya? Jika tidak, maaf, itu omong kosong. Itu yang harus kita perjuangkan. Tuhan akan menolak, sebab bukan yang menyebut Tuhan akan masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi surga bukan soal nanti, tapi soal sekarang. Saat ini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, bagaimana kualitas hidup kita, itulah yang menentukan sorga, bukan nanti. Sehingga sekarang kita sebebas-bebasnya. Jika kita sungguh-sungguh percaya, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Buah-buah harus nampak dalam kehidupan kita. Jadi yang diberkati bukan yang menerima berkat, yang doanya dijawab, yang keinginannya terpenuhi untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan, lalu berhenti pada dirinya sendiri. Tapi yang menunjukkan kesetiaan, melakukan firman Tuhan dan tindakan kasih dan kebaikan-kebaikan.
Itulah yang Tuhan inginkan. Inilah sentral dari ayat ini. Jadi tahun baru 2023 kita harus menjalani sebagai umat yang diberkati Tuhan, yaitu yang setia kepada kehendak Tuhan dan mewujudkan kehendak itu dalam kasih dan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, baik keluarga, gereja, dan masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jadi perbuatan-perbuatan itu adalah bukti kasih, kepedulian dari orang-orang yang sudah menerima berita Injil dari pemberitanya. Itu adalah bukti kasih dan kepedulian dari orang-orang yang sudah menerima keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, saudara-saudara, lalu menarik dikatakan di sini, maka orang benar ini akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan seterusnya. Ada banyak kata bila manakah, bila manakah. Saudara-saudara, kata ini menarik sekali. Dia berkata, bila manakah kami melihat Engkau. Jadi mau mengatakan begini, kapan ya Tuhan aku melihat Engkau? Kapan ya Tuhan? Surprise sekali, nggak pernah saya duga. Mulai mikir-mikir, mulai bingung, yang mana Tuhan yang saya lakukan untuk Tuhan? Memang harus saya mengerjakan bagian saya harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya hanya melakukan semuanya, sudah semestinya saya lakukan. Kapan ya Tuhan? Saya nggak tahu, saya nggak sadar. Kok Tuhan merasa saya memberi makan ketika Engkau lapar, memberi minum waktu Engkau haus, dan seterusnya. Kapan Tuhan? Aku nggak pernah ingat. Semua aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, itu sudah tugasnya melakukan panggilan itu. Bila manakah juga mencerminkan rendah hati, tidak sombong, sadar diri. Dan dia merasa, waduh, apa yang kulakukan hanya untuk Tuhanku. Bukankah dia segala-galanya untuk hidupku? Ini sungguh-sungguh dia melakukan hidup dalam karya yang sejati. Melakukan tugas panggilan karena Tuhan telah memberikan yang terbaik. Itu sebabnya seringkali ayat ini salah kaprah. Nah, kalau begitu kita bisa rame-rame ke penjara memberikan penghiburan. Kita rame-rame memberi makan orang miskin. Enggak begitu, saudara-saudara. Mereka orang yang benar, yang diberkati Tuhan, yang menunjukkan kebenaran itulah yang sungguh-sungguh diberkati. Jadi orang-orang benar melakukan perbuatan-perbuatan ini tanpa tahu bahwa mereka sedang melayani Kristus. Yesus mengatakan bahwa setiap mereka memberi makan kepada yang lapar, menyambut orang miskin, orang telanjang dan sebagainya, itu melayani Kristus. Jadi tidak serta-merta mengurus orang miskin, orang yang dipenjara, orang haus, yang telanjang, itu masuk surga. Ini sering terjadi kesalahpahaman. Kalau begitu nanti orang-orang departemen sosial masuk surga semua. Orang-orang pajak masuk. Ya kan gak benar juga. Kok bisa jawab neraka ya? Bukan saya yang jawab ya Bapak sekalian ya. Karena nagihin uang terus gitu kan. Kan gak fair juga saudara-saudara. Yang banyak uang masuk surga karena ngasih makan banyak orang gitu ya. Tapi yang susah, yang gak bisa repot juga. Jadi gak seperti itu. Jadi saudara-saudara, tidak seperti, tapi kualitas kehidupanlah yang penting. Yang Tuhan inginkan dalam ayat ini adalah bagaimana setiap kita memikirkan atau peka terhadap orang yang susah, orang yang tak berdaya di sekitar kita. Karena akibat perjumpaan dia dengan Tuhan, karena respon dia atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat dirinya, maka dia dengan penuh antusias, punya kepekaan, punya bela rasa untuk memperhatikan orang-orang yang tak berdaya, orang papa dan di sekitarnya. Saudara-saudara, kita perlu memperhatikan apakah hidup kita sungguh-sungguh berbuah. Apakah bertanggung jawab? Apakah hidup kita penuh dengan kemurahan hati? Apa yang kita lakukan sekarang? Jika kita melakukan semuanya itu,
maka sungguh-sungguh ada nyala api kepekaan hidup dalam hati kita ketika kita melakukannya. Kita menjadi umat yang diberkati dengan cara kita menekuni firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan dan melakukannya, dan memiliki bela rasa, kepekaan bagi sesama manusia. Lalu soal kambing, jangan dilupakan kambingnya ya. Bagaimana kambing yang di sebelah kiri? Raja menyapa yang di sebelah kiri dengan sebelah kiri sebagai orang terkutuk. Dibuangnya ke dalam siksaan yang disediakan untuk iblis dan kawan-kawannya. Hukuman dijatuhkan kepadanya. Saudara-saudara, kata terkutuk atau mengutuk itu menyatakan bahwa suatu hal buruk akan terjadi pada seseorang atau sesuatu. Kutukan itu bukan sumpah serapah atau ucapan kasar. Kutukan biasanya adalah pernyataan resmi untuk memberitahu atau meramalkan suatu hal buruk. Jika disampaikan oleh Allah atau orang lain yang diberi kuasa, kutukan itu bisa dianggap nubuat yang pasti terjadi. Jadi ini Yesus yang bilang, saudara-saudara. Nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Jadi pasti terjadi. Nah, saudara-saudara, ditempatkan di sebelah kiri itu sesuatu yang memalukan. Tapi belum buruk. Selanjutnya dia akan berkata yang sangat buruk. Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Saudara-saudara, kita bayangkan kata-kata ini kalau diucapkan mengandung kengerian. Seperti bunyi sangkakala di Gunung Sinai. Semakin lama semakin keras bunyinya. Semakin setiap tekanan suara semakin lama semakin menyedihkan. Sama sekali nggak ada penghiburan. Jadi Tuhan mengatakan, nggak ada lagi yang bisa kukatakan kepadamu. Enyahlah dari hadapanku orang-orang terkutuk. Di dunia kau berkata, pergilah daripada kami Tuhan. Kami nggak butuh Tuhan. Kami nggak butuh pertolonganmu. Kami bisa sendiri. Kami nggak butuh sesuatu dari Tuhan. Jadi sekarang pergilah Tuhan. Tapi nanti Tuhan akan bilang kepada kita, nyalah dari hadapanku. Artinya neraka yang paling dalam. Nah, saudara-saudara, apa respon orang ini sebelah kiri tadi? Ketika Tuhan berkata, nyahlah dari hadapanku. Matius 25 ayat 44 mengatakan, lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara kami tidak melayani engkau? Bila manakah saat kamu tidak peduli kepadaku? Bila manakah saat ketika engkau tidak memperhatikan orang-orang yang susah? Kenapa? Karena engkau hanya memikirkan dirimu sendiri. Karena engkau hanya memperhatikan dirimu sendiri. Bahkan pun kalau menolong atau memberi, itu mengambil keuntungan. Mereka hanya memperhatikan diri sendiri. Enggak ada waktu untuk orang lain. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu untuk baca firman Tuhan. Tidak ada waktu untuk bergumul bersama dengan Tuhan. Enggak butuh Tuhan. Enggak ada waktu buat Tuhan. Hanya untuk diri sendiri. Hanya hidup dalam kepuasan sendiri. Itu satu-satunya yang dia lakukan untuk mengiring Tuhan. Saudara-saudara, ini yang menakutkan. Ini yang dilakukan. Coba kita pikirkan. Kita renungkan. Hidup kita apakah melakukan itu? Atau memuliakan Tuhan? Atau hidup kita hanya memperhatikan diri kita sendiri? Enggak butuh Tuhan. Tuhan hanya sebuah kamuflase dalam hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Apakah kita sungguh-sungguh butuh Dia? Apakah kita hanya mementingkan diri kita sendiri dalam hidup ini? Orang itu ditolak karena tidak ada waktu untuk orang lain. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada kepekaan. Padahal bisa dia melakukannya. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan memaksa kita memberi apa yang tidak kita punya. Tapi dari apa yang kita punya, Tuhan
lebih dulu memberi. Dia sudah memberikan terbaik buat kita dalam kehidupan ini. Sudah seharusnya kita berbagi. Nggak perlu kita bangga dan sombong. Saudara-saudara, tahun baru 2023 ayat ini dipilih oleh leksionari GKI. Mengajak kita menjadi umat yang diberkati Tuhan. Dan menjadi berkat buat orang lain. Itu sebabnya kobarkan api, mengabdi dengan memberi, melakukan yang terbaik buat Tuhan, yang Tuhan inginkan supaya kita sungguh-sungguh menjadi terberkati. Kita harus lakukan, kita harus kerjakan, luapan hati yang penuh kebaikan, penuh bela rasa, dan ketekunan kita di dalam hidup, dalam terang firman Tuhan, dan melakukannya. Suatu ketika saya hadir dalam sebuah kebaktian penabisan pendeta. Setelah selesai acara itu, maka pembawa acara bilang, kita akan mengadakan makan bersama, minta pendeta emeritus A. Pendeta emeritus ini nanti sudah pensiun cukup lama, mungkin udah hampir umur 80-an. Dia berdoa demikian. Tuhan, terima kasih, hari ini gerejamu di tempat ini kembali mendapatkan gembala yang baru yang akan melayani di tempat ini, yang melayani kambing-kambing di tempat ini. Lalu saudara-saudara, teman di sebelah saya nyenggol saya, wah lu tukang ngangon kambing ya, gitu ya. Wah ribut tuh jemaat, masa kita dibilang kambing sama pendeta itu? Saya bilang maklumlah, sudah pensiun, ya udah lama pensiun, dia lupa mau ngomong domba, ngomong kambing, ya dimaklumin saja. Saudara-saudara, tapi ini menarik buat saya. Saya berharap dia pikun. Mau ngomong domba dia bilang kambing. Tapi kalau dia nggak pikun, dia mau bilang sama Tuhan, Tuhan, jemaatku yang puluhan tahun kulayani, sekarang bukan domba, tapi kambing-kambing. Saya berharap Anda domba-domba yang manis. Selamat tahun baru, domba-domba Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Dan marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di tahun yang baru ini, kami boleh berbakti kepadamu. Kami kembali diingatkan untuk menjadi umat yang Tuhan berkati dan terberkati oleh Tuhan. Umat yang sungguh-sungguh melakukan kesetiaan dalam kehendak Tuhan dan mewujudkan kesetiaan itu dengan kebaikan-kebaikan, buah-buah yang memuliakan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan, apapun yang kami alami. Ajar kami untuk mendengar suara-Mu, mengikuti suara-Mu, berjalan bersama suara-Mu, dan mewujudkan
dengan tindakan-tindakan nyata dalam hidup ini. Tuhan, jangan biarkan kami egois, hanya mementingkan diri sendiri, hanya berpusat pada diri sendiri. Tapi biarlah kami menjadi berkat bagi suami, istri, anak, orang tua, jemaat Tuhan, dan setiap umat manusia yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, bersama dengan kami, berjuang di tengah-tengah hidup ini. Mungkin kami memperhatikan, mungkin kami juga akan diperhatikan. Kami mungkin memberi, kami juga diberi. Biarlah kami saling mendukung satu dengan yang lain sebagai bagian dari umat Tuhan dan tubuh Kristus. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga kami, pekerjaan kami dan usaha kami. Berikan kepada kami ketekunan, semangat dalam kami bekerja dan berusaha. Apapun sekarang yang kami hadapi, jangan biarkan kami menyerah, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan kami dalam setiap apapun yang kami hadapi. Biarlah kami sebagai suami, istri, anak, orang tua boleh melakukan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kerukunan, kedamaian Tuhan kirim di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan berkat Kau kirim tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, berikan kepada kami kepekaan, bela rasa terhadap penderitaan orang lain. Penderitaan sesama anggota keluarga. Penderitaan orang-orang di tengah-tengah jemaat Tuhan maupun di tengah-tengah masyarakat. Biarlah kepekaan itu terus tumbuh dan tumbuh untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat gereja-Mu GKI Gading Serpong. Berkati majelis jemaat, para pendeta, para penatua, aktivis jemaat simpatisan, untuk juga saling bahu-membahu, saling menopang, saling menguatkan, saling memperhatikan, saling memberi, bahkan menjadi saksi. Sehingga gereja-Mu bukan hanya mewartakan firman Tuhan melalui mimbar ini, tapi diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Gereja-Mu sungguh menjadi berkat bagi yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang dipenjara, yang tanpa masa depan. Itulah Tuhan harapan kami. Hikmat-Mu Kau berikan kepada majelis jemaat. Kami bersyukur juga bagi bangsa dan negara kami, berkati pimpinan bangsa kami, agar juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mereka juga sungguh-sungguh punya bela rasa terhadap penderitaan rakyat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah kami alami. Dan kami akan melangkah di tahun yang baru, menjadi umat yang diberkati Tuhan, dan menjadi umat yang jadi berkat bagi orang lain. Itulah sukacita menyambut hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Di tahun yang baru ini, mari bawalah persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita, dengan mengingat firman-Nya dari Mazmur pasal 92 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan di
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah sumber berkat, kami mengucap syukur atas kasih setiamu di tahun 2022 yang lalu. Pada saat ini Bapa, di hari pertama tahun 2023, kami membawa berkat persembahan yang kami bawa Tuhan dengan kesungguhan hati dan ketulusan hati. Terimalah persembahan ini Bapa sebagai tanda syukur kami atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kuduskan persembahan ini Bapa sebagai tanda taat dan setia kami untuk kami dapat mempersembahkan diri kami dan hidup kami sebagai ibadah yang sejati. Bapa kami yang surga, kiranya Kau tetap memberkati tangan-tangan yang telah memberi persembahan ini. Dan juga Tuhan kiranya Kau berkati para majelis dan badan-badan pelayanan yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat dipakai sebagai saluran berkat bagi sesama dan diperuntukkan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa.
Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, marilah melangkah di tahun 2023 dengan penuh sukacita dan pengharapan. Karena Tuhan telah menyatakan kasih yang paling agung kepada kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari kita terus memegang dan mewartakan kasih-Nya sampai ke ujung dunia. Jemaat sekalian, kasih yang agung telah Tuhan berikan kepadamu. Terus bagikanlah kasih itu ke sekelilingmu. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan Tuhan sedetik pun. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, penghiburan, nafkah dan rezeki dalam setiap detik perjalanan hidupmu di tahun 2023 kekal sampai selama-lamanya. Amin.
diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Lukai hatiku dan lukai kakiku.